Karena ternyata lama matiin laptop itu bisa kebakaran. Kalau gue berpikir kalau misalnya efisiensi tapi perusahaannya jadi nggak jalan ya nggak benar. Nah, benar Harusnya kan ya. itu kan tadi instruksi presiden. Ya. Kan? Kalau Impres. presidennya lagi keluar negeri, lagi apalah, lagi sibuk dengan urusan kenegaraan gitu ya. Kira-kira wakil presidennya di mana? Kan dia bilang kan di tengah efisiensi kan. Tapi lu tahu nggak? Kalau pertahanan itu nggak diefisiensikan. DPR RI itu 6,69 triliun. Iya. Kemenhan, lu tahu nggak dananya berapa? Enggak. 166,26 triliun. Wow. Besar sekali ya. Dan peringkat kedua untuk perolehan angka terbesar adalah Polri, 126,64 triliun. Oh. Selamat datang di Radio KW. Bersama saya Aan dan Kayaknya Iya. kita opening mesti ganti deh kayaknya. Gimana sih? 2025 apa gitu. Kita openingnya lu sulap deh depannya. ya, emang gue Dokter Freon, Jadi Dokter begitu, Frenos. on cam start, gue langsung Terus gue langsung gini tangan gue gitu. tatap matahari. Silau men. Gitu. Oke, Apa kabar? apa kabar? Ini Siap. udah standar pertanyaan-pertanyaan standar. Standar. Kita nggak usah yang standar-standar. Standar, Kita yang gimana? nggak standar-standar. Ya, Langsung masuk ya. masuk. Masuk mana? Dia An, masuk ke berita aja deh. Gua ngeliat-liat nih laptop lu nih ya. Laptop lu kan udah mulai tua-tua nih. Kayaknya lu mesti cepet-cepet ganti deh. Oh, kenapa? Karena ternyata lama matiin laptop itu bisa kebakaran. Lama Matiin laptop. matiin laptop bisa kebakar, kok bisa? Itu gedung ATR BPR. Ya. Aduh, nyambungnya ke situ. Yang lucu itu ada komen-komen di X lah, itu dunia paling menyenangkan lah walaupun mereka jahat-jahat ya. Ada yang bilang Tajam-tajam komentar. selama ini gue di kosan gak pernah matiin laptop, gak pernah main komputer, gak meledak-meledak. Iya. Gue juga nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Makanya kayaknya mungkin bukan laptop kali ya, laptopnya mungkin nyangkut sama kabel listriknya kebuka. Lu tuh kayak film ini aja lu yang Iya. terbaru. Laptop ya kan, terus kabel listrik, Iya. kabel listriknya kebuka. Nah sebelahnya tuh ada orang bakar sampah. Nah, atau jadi kebakarannya gara-gara orang- laptop tuh sebenarnya kan. Iya, bisa. Oke. Kayak film apa ya, yang disambung-sambungin gitu. Final Destination. Destination yang terbaru tuh. Nah buat teman-teman semua yang belum Ingat nonton tuh. Final Destination sekarang lagi main Final Destination. Gue inget saya lihat kemarin trailernya yang seorang pentato ya kalau nggak salah. Nggak tahu gue belum nonton malah Oh, belum gue cuma nonton. lihat posternya doang. Nah, gue Lu lihat mas trailernya. spoiler sih. Ya, nggak apa-apa, dikit aja, biarin. Ingat mukanya kalau masuk. Oh, iya. Dia udah nggak nonton di Facebook bang. Dia nonton di link bajakan. Ya, itu tuh LK21. Siap. Iya, Alkadus. Oke, Ya, silakan An, mulai dengan sesuatu yang baru hari ini. ya sebenarnya sih gua nggak mau. Ya masih kejadiannya di sekitar teman-teman radio juga nih. Oke. Oh, gua Teman-teman tahu. Oke. radio, TV dan broadcast lah. Tapi ini lebih ke radio nih. Jadi ceritanya nih, ini gue jadi kayak pertanyaan kemarin gak sih? Enggak ya? Gak usah ya? Gak usah kasih pertanyaan. Sama kayak kemarin lah. Kalau gue Tanya. nggak tahu, gue pakai helm. Tapi Oh, gue gitu. tahu kok ini. Ya. Gue udah tahu. Udah gak usah lah, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Jadi salah satu karyawan Radio Republik Indonesia RRI yang dikabarkan dia terimbas oleh pemutusan hubungan kerja. Dan ternyata RRI juga melakukan hal tersebut. Jadi terhadap ratusan pegawainya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Pak Presiden Prabowo. Jadi dan di sosial media ini udah mulai banyak yang dibanjiri nih konten-konten karyawan yang lagi pada curhat. Sejumlah kementerian atau lembaga-lembaga tertentu pamit usai mereka ngakunya ya dirumahkan akibat efisiensi anggaran tersebut. Nah salah satunya yang lagi viral ini datang dari seorang penyiar radio RRI Ternate. Dia bilang curhatannya begini, dikutip dari Instagramnya beliau, Aini Niza, yang profilnya sekarang di private karena udah rame banget ya. Dia bilang gini, di klip itu dia terdengar berbicara, Pak Prabowo,
kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik dan benar. Seperti makan gratis untuk anak-anak, tapi orang tua mereka kehilangan pekerjaan loh. Itu dilemanya dia mengucapkan dan itu jadi viral loh. Lu udah nonton videonya belum? Udah, tapi nggak sampai habis. Oke. Itu penyiar apa wartawan ya? Penyiar RRI. Videonya tuh gini, ini biar kita in konteks ya. Betul. Jadi jangan seolah-olah dia kemudian dipecat dan dia curhat gitu. Iya, iya. Videonya tuh dibilang gini, sambil terisak-isak tuh dia bilang program makan gratis ini memang bagus karena mendorong anak-anak di Indonesia untuk dapat makan gratis. Gitu ya. Tapi Pak, ketika anak ini pulang dari sekolah setelah makan siang gratis, orang tua mereka nggak mampu ngasih makan, ya nggak mampu ngasih makan pagi atau malam gitu. Iya. Karena orang tua mereka baru saja dipecat gara-gara efisiensi. Nah, ini memang jadi dilema sih kalau menurut gua ya. Iya. Tapi kalau lu sendiri ngeliatnya gimana? Wow, Miris. gila. Ya. Amazon. Amazing. Oh, amazing. Amazing. Miris sih, no. Ya. Mirisnya tuh gimana? Jadi Ya sedih aja gitu, berdampak seperti itu gitu. Oke, kalau terus kira-kira apa nih? Maksudnya menurut lu mestinya gimana sih atau apalah gitu? Kalau miris kan maksudnya? kita bereaksi ya terhadap Iya, keadaan itu. iya. Terus kira-kira komen lu apa, tanggapan lu apa gitu? Nah, menurut pendapat gua yang tidak terlalu ngerti tentang ya tata negara lah. Yang penting gue secara jujur sedih rakyat ya. Gue kasih musik sedih. Jangan, Oh, udah biasa aja, biasa. Santai. Gue jadi inget backsound pembunuhan katanya kayak gitu deh. Jadi menurut gue yang umum ini, yang kenapa terlalu ya niat baiknya Pak Prabowo benar efisiensi supaya tidak terjadi kebocoran-bocoran di sana sini lah. Mungkin seperti ini kacamata gue ya, salahnya ya kan. Ya tapi kok terlalu mensamaratakan gitu, nggak disortir lagi yang mana-mana yang perlu memang harus anggarannya dibikin efisiensi. Terus gue juga pernah baca kutipan dari teman-teman di X, dia bilang kalau kayak gitu kenapa nggak jajaran kementerian aja dibikin efisiensi, banyaknya kayak wakil ini wakil itu di satu kementerian lah, terus pejabat ini pejabat itu, seperti itu nih. Itu mungkin menurut gue secara singkat ya. Tuh loh. Tumben hari ini Aan mikir. Oke. Dalu. Tanggapan gue kurang lebih sebenarnya sama. Jadi kita nggak bisa berandai-andai kita mengerti apa yang Pak Prabowo minta. Tapi Iya. Berita-beritanya adalah Pak Prabowo kan minta efisiensi. Betul. Ya kan? Nah tapi efisiensi ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Dia berikan ke kementerian untuk melakukan efisiensi. Nah, Dan dilakukan. artinya jadi kebijakan dan keputusan untuk mana yang diberhentikan, mana yang mana yang diapain itu semua di kementerian. Bukan di Pak Prabowo. Ambigu gak kesannya? Bukan di Pak Prabowo karena Pak Prabowo tidak mungkin mengurusi micromanagement. Oke. Gitu. Dia ngomongin makronya. Iya. Makronya kita punya APBD dan harus sehat nih. Betul. Jadi ini kita pangkas gitu. Tapi pemangkasannya seperti apa, bentuknya Diserahkan apa, ke diserahkan ke kementerian. kementerian gitu. Nah ini yang jadi polemik gitu. Menurut gua tidak mencoba berdiri dalam kapasitas Pak Prabowo ya. Tapi kalau misalnya ngelihat berita seperti ini kan maksudnya Pak Prabowo sama tadi. Gimana caranya biar nggak bocor nih APBN. Iya. Gitu. Lakukanlah efisiensi. Efisiensi. Dengan harapan semua orang yang menggunakan uang negara ini jadi nggak pakai. Iya. Gitu ya. Harapannya begitu. Iya betul. Nah, cuma yang terjadi adalah di kementerian banyak kemudian program-program yang sifatnya operasional, Betul. sifatnya production, sifatnya kelangsungan hidup orang, ini akhirnya dipotong. Iya. Gitu. Apalagi kayak misalnya contoh, ada kalau misalnya pemecatan kayak penyiar tadi ya, RRI kan jauh banget dari penerangan ya, KPI gitu jauh banget tuh, sampai ke Nah RRI. iya gitu. itu makanya. Ini kan kalau gue berpikir kalau misalnya efisiensi tapi perusahaannya jadi nggak jalan ya nggak bener gitu. Nah benar Harusnya tuh kan ya.
efisiensi, tapi perusahaan harus jalan. Tetap jalan, tapi Mungkin salah satunya adalah mungkin ya. Mungkin kalau ini Pak Prabowo mungkin benar atau mungkin salah gitu ya, tapi ini tanggap asumsi gua. Mungkin maksud Pak Prabowo tuh gini, efisiensi. Gaji komisaris potong semua. Ya. Gaji direktur utama potong semua. Nah, terus ini efisiensi. tunjangan-tunjangan. Tunjangan-tunjangan potong semua. Nah, Gitu. Karena Pak Prabowo dalam rapat-rapatnya, dalam pidato-pidatonya, Iya. gue nggak pernah mendengar pecat. Gue nggak pernah mendengar iya. mem-PHK orang gitu. Karena gini, mem-PHK orang di kementerian sama aja menambah beban orang yang menganggur. Iya. Orang yang menganggur apalagi sudah punya keluarga menambah beban jumlah orang kemiskinan. Dan Nah, artinya kan meningkatnya ini ya pengangguran jadi meningkat. iya betul. Artinya kan itu nggak sejalan lagi sama programnya Pak Prabowo. Iya, gitu. betul. Ini kalau menurut gue sih mungkin kita harus lihat dari perspektif itu. Jadi sebenarnya bukan kalau gue yang ngelihatnya lebih wise-nya ini bukan masalah di presiden sih kalau menurut gue. Ini Tapi jajaran bawahnya. Masalah bagaimana menginterpretasi maksud dan tujuan presiden kalau menurut gue. Gitu. Ya itu tanggung Mungkin jawabannya semua di kementerian. Kementerian mungkin Kementerian lah. nangkapnya beda kali ya. betul. Dan mungkin kementerian itu kan misalnya gini, kebayang gak sih Bu Sri Mulyani misalnya dapat instruksi dulu Prabowo misalnya, kasih tahu gua instruksi efisiensi. Dia. Ya Bu, tolong efisiensi lah. Gak mau males. Enggak gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Misalnya lu ngasih tahu gitu kan. Ah. Lu seberapa yakin bahwa gua akan bilang sama dirjen gua, oke, mana laporannya? Ini nggak usah, ini nggak usah, seberapa yakin itu? Atau yang terjadi adalah Pak Dirjen tolong urus ya, kita harus efisiensi. Nah, dia nyuruh lagi ke bawah. Itu kan, itu yang Ya. terjadi kan. Iya, Karena iya. menteri kan banyak urusannya, Iya. ya kan. Ya staf sus aja banyak urusannya kan. Iya. Sampai nganter berkas aja pakai mobil. Ya. Itu kan banyak banget urusan. Mobilnya Alphard lagi. Ya. Dikawal lagi. Fatwa. Oh iya. Ya. Apa tuh Pak Prat? Nanti kita akan ngomongin. Oke, siap. Duh kacau lagi. Kacau. Nah, Terus? karena menteri kan banyak banget urusannya, nggak mungkin dia kembali lagi nggak mungkin menteri juga melakukan micromanagement. Betul. Gitu. Dia pasti ngomongin makro Makro. berdasarkan report-report. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau semuanya, kalau gua berpikirnya ya, melakukan reformasi birokrasi ini harus top down. Gitu. Pemimpinnya harus benar dulu dan pemimpinnya harus mau turun. Kalau bottom up, yang terjadi bottleneck nantinya. Jadi bocornya bukan jadi nggak bocor APBN-nya, Iya. tapi jadi bocornya dikit. Jadi bukan menjadi orang nggak korupsi, tapi korupsinya dikit. Tapi tetap korupsi kan? Tapi dikit. Tapi dikit gitu. Nah maksudnya, Iya. Maksudnya top, maksudnya masalahnya tuh belusukan gitu maksudnya Bu ya Srinya. kayak Bu Sri Mulyani misalnya datang ke Dirjen, apa program lu apa yang mau diinin? Kenapa gini? Oh, oke. Terus turun ke misalnya ke divisinya misalnya. Bener nggak di sini gini? Kenapa bisa kayak gini? Oke. Sehingga Bukan kementerian hanya ini menyuruh aja tapi langsung. bukan nih. hanya melakukan efisiensi, tapi dia melakukan optimalisasi. Dengan belusukan. Dengan belusukan. Betul. Dengan turun ke bawah dia akan tahu, oh kementerian gue ternyata masalahnya di sini. Iya, setelah gue kasih perintah ternyata permasalahannya Betul. di sini. Ya. Nah, jangan sampai kayak Komdigi yang awal-awal. Ah. Oke, kita akan berantas judi online. Orang-orang mereka yang pakai judi online Iya, kan. terus teman Itu lu kan kena karena ya. itu kan karena pemimpinnya nggak turun, nggak inspeksi ke bawah gitu loh. Iya. Sesimpel itu. Cuman dia sebatas memerintahkan. Betul, sebatas oke, Komdigi tahun depan akan gini. Nggak bisa sekarang kayak gitu. Ini namanya reformasi birokrasi gitu. Harus ada yang berani turun. Turun ke bawah, cek tuh anak buahnya gimana kerjaannya. Kemarin Bang sama Menteri Pertanian. Oh, udah. Terus hasilnya apa? Dia yang nyuruh dirjennya buat mecat-mecatin manajer-manajernya. Nah, Wah. itu kan juga ngaco tuh. Alokasi pupuk. Oh, yang gara-gara pupuk itu ya. Ya itu akhirnya kan dikonfrontasi sama petani kan waktu itu kan. Ini nggak dapat gini. Menterinya bilang, "Itu dirjennya siapa? Keluarin." Gitu. Nah, itu kalau dia inspek kan harus begitu. Sekarang kalau semua kementerian Masuk begitu, ke bawah ya. jangan sampai juga kayak kemarin rapat RDP kalau nggak salah dengan Mas Pigai, Mas Pigai. abangku. Abangku. Mas Pigai dimarahin kemarin di DPR. Duh, apa katanya? Ada ibu siapa gue lupa tuh. Dia bilang gini, Pak Menteri, selama 100 hari ini saya nggak ngeliat kerjaan Bapak apa. Sabar, Bu. sama seluruh rakyat Indonesia. Tapi Pak Menteri menjawab, tidak ada
orang yang dipenjara gara-gara melecehkan pemerintah, presiden. Ya emang nggak ada sih. Maksudnya kayaknya itu bukan tugas menteri deh gitu ya. Kita bicaranya skalanya yang harus lebih luas gitu. Masalah HAM di Indonesia kan historinya panjang lah gitu. Oke. Itu aja sih kalau dari gua. Iya, jadi banyak Next, pro gua kontranya juga sih. Gua akan tanya satu berita yang kayaknya lu tahu lah. Enggak, kayaknya lu nggak tahu sih. Apa tuh? Itu kan tadi instruksi presiden, Ya. ya kan? Kalau Impres. presidennya lagi keluar negeri, lagi apalah, lagi sibuk dengan urusan kenegaraan gitu ya. Kira-kira wakil presidennya di mana? Gue tahu jawaban. Gak tahu dia. Oke. Ada di Indonesia lah. Lu pakai helm itu tuh, helm lampu. Lampu. Ya gede amat. Enggak, kita udah nyiapin helm yang udah nggak dicuci 16 tahun. Ya jangan. Jadi baunya udah bukan bau orang tapi bau sampah. Seperti helm yang gue pakai hari ini karena gue pakai sebuah kendaraan online dan ternyata mas-masnya nggak nyuci helmnya dari sejak dia lahir. Alhamdulillah, makasih ya bang ya. Akhirnya kutu-kutu gue pada mati semua beserta dengan rambutku. Rontok semua. Itu gimana tuh? Jadi ternyata, Berat juga nih. Mas Gibrannya lagi ngerajia rambut. Ah? Nggak tahu kan lu? Enggak. Ini asli. Ada beritanya. Razia rambut. Raja rambut. Dia raja rambut di sebuah sekolahan. Nah itu bukan pekerjaannya itu kepala sekolah sama wakil kepala sekolah. Hah? Absen pakai sio. Absen pakai sih. Bertemu ya. Dia Absen pakai sio. lain kali penonton bayaran gini suruh keluar gitu. Kayaknya sih. Dia udah penonton gak bayar lagi. Banyak ngomong lagi. Ya. Enggak, itu kan biasa kerjaannya itu kan kepala sekolah lah at least atau mungkin Nah, ini lah kita- guru BP lah gitu Kita lah. melihat positifnya ya. Kita Oh. melihat positifnya bahwa Mas Gibran ini datang untuk membantu biar semua pada tertib gitu loh. Mungkin Mau jadi role mode gitu loh. ya begitu, nih kamu ini rambutnya gondrong kayak saya dong. Jadi dekat lah dengan anak-anak muda. Kan toh Mas Gibran kan masih panjang karirnya kan. Anak-anak yang sekarang SMP mungkin next pemilu dia akan jadi voter. Dibibit lah dari arahnya sekarang. ke sana. Oke, terima kasih. Itu dia beritanya. Dah. Arahnya ke sana. Gua agak-agak serem juga sih ngebahas dalam-dalam ya gitu ya. Cukup sampai Iya, situ iya, aja iya. beritanya. Kan, tapi gue bener kan dia masih di Indonesia kan? Nggak Belum keluar tentu, negeri. belum tentu. Lah itu SMA berapa? Ada deh di sini. Nah nggak ada. kan Indonesia sebentar. kamu SMA luar negeri. Di sini nggak ada tulisannya SMA mana. Nah tapi kan Indonesia kan? Belum tentu. Kok belum tentu? Karena nggak ada tulisannya. Aduh. Jadi Berat tuh helm Juno. ayatnya tuh yang harus dengan keyakinan. Hai kumul yakin apalah gitu ya. Akul yakin Akul yakin. Jadi gue nggak yakin nih An. Gue nggak yakin dia di Indonesia. Oke dia SMP tapi gue nggak yakin dia di Indonesia karena nggak ada tulisannya. Aduh di helmnya berat lagi. Aduh. Oke next. Next. Kita akan lihat video-video berikut ini. Wah. Aduh kayaknya gue kenal deh. Iya. Kayaknya gue kenal pot. Salah satunya yakni selebritas Deddy Corbuzier. Selain diambil sumpah jabatan, Deddy Corbuzier juga menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Usai dilantik, Deddy Corbuzier yang mempunyai pangkat letkol tituler ini mengajak masyarakat untuk membela bangsa dan negara. Saya Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier dan saya ingin mengajak Anda semua untuk bergabung dengan Komcat. Karena setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Lantas, berapa gaji Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menteri Wow. Pertahanan? Katanya Gaji efisiensi. stafsus menteri setara dengan PNS golongan 4E dan 4D. Adapun gaji pokok PNS Gapok. golongan ini sekitar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200 per bulan. Jangan diambil lah. Selain gaji pokok, Deddy Corbuzier Nah, ini yang juga penting. mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Ini 20 Dari klasifikasi men. 17 kelas jabatan, Deddy masuk kelas jabatan 16 dengan tukin Rp20.695.000 per bulan. Dengan hitung-hitungan itu, Deddy Corbuzier mendapatkan total gaji dan tunjangan sekitar Rp24.575.400 hingga Rp27.068.200 per bulan. Gaji stafsus baru Menteri Pertahanan tentunya menambah pengeluaran di tengah upaya pemerintah yang getol menghemat anggaran.
Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Apa benar Indonesia berat akan budaya hutang budi? Tapi kalau menurut gue ada yang salah. Di sini reporternya agak kurang Cermat. riset. Oh, kurang riset. Kurang riset. Lu tahu nggak apa yang salah? Kurang riset di mana, Nu? Kurang riset kalau menurut gue. Kurang riset di mana? Kan dia bilang kan di tengah efisiensi kan. Hmm. Tapi lu tahu nggak kalau pertahanan itu nggak diefisiensikan? Lu nggak tahu kan? Bahwa semua kementerian dan semua bidang itu harus efisiensi kecuali Pertahanan. pertahanan dan ada, bentar ya gue bukain ya biar gue Cari aman ya, iya. Hutang ya, mantan bosnya. enggak, gue meluruskan dulu asing. Kan tugasnya cuma komentar bang, bukan nulis. Nih, gue tambahin informasi tambahan aja. Imbuhannya adalah 16 kementerian atau lembaga yang tidak kena pemangkasan. Kemenhan, Polri, Badan Gizi Nasional. Itu TNI? nggak kena tuh TNI. Ya itu kan, di bawahnya Kemenhan kan. Ada Mahkamah Agung, Kejagung, BIN, DPR RI, BPK. Itu nggak kena tuh. Artinya mereka boleh tuh. Ayo kita beramai-ramai kita masuk Komcat. Apa sih Komcat ah? Komandan Chat, Komcat. Bukan itu apa sih? Pokoknya semua rakyat Indonesia itu kan kalau negara perang kita harus jadi Apa tentara. tadi? Kemenham, Polri, Kemenhan, Polri, kalau Kapolri orangnya. Kemenhan, Polri, Polri. Badan Gizi Nasional. Polri nggak kena ya? Nggak kena. DPR nggak kena ya? DPR nggak kena. Tuh kan, Pak Prot, DPR nggak kena. BPK nggak kena. BPK nggak kena. Ya Polri nggak kena nih. Nih, Polri nggak kena. KPK nggak kena. MPR RI nggak kena. MPR RI nggak kena, DPR nggak kena. MK nggak kena. PPATK nggak kena. Nah, padahal yang sering kita lihat, mungkin Anu juga sering lihat di X, banyak yang bilang juga, kenapa nggak DPR aja diefisiensi tunjangan-tunjangannya? Dibilang begitu nih teman-teman di X. Sebenarnya gini, ada lagi yang ini kalau gue bacain agak, ini gue dapat dari, gue bacain dulu ya, disclaimernya dulu ya. Ini dapat dari Perupa Data. Perupa Data ini adalah sebuah atau sesuatu. Dia Badan riset. bilangnya sumbernya adalah surat Menkeu nomor, sebentar, gue takut salah. Surat Menkeu nomor 5/37 S/37 garis miring MK.02 garis miring 2025, ya itu. Artinya jadi data ini yang dibuat ini sah gitu ya. DPR RI lu bilang kenapa nggak dipotong? Ya, Oke. ada yang bilang banyak Oke. di X bilang seperti itu. DPR RI dipotong misalnya nggak dipotong kenapa Tunjangan-tunjangan, gitu ya. ya. Tapi kalau kita lihat DPR RI itu 6,69 triliun. Gue diprotes. Gue mencoba menjauhkan ini. DPR RI itu 6,69 triliun. Iya. Kemenhan lu tau nggak dananya berapa? Enggak. 166,26 triliun. Wow. Besar sekali ya. Dan peringkat kedua untuk perolehan angka terbesar adalah Polri 126,64 triliun. Oh, Pak Brot, Polri 124, 126. 126 T. Nah, mengenai ini bingung gue juga ya. Yang pasti Jadi dia sih pangkatnya apa? T2. Letkol Letkol. 3 Bukan tutur tinular kan? Bukan. Tutut tinular itu Brahma Kumbara. Nama Kumbara ya. Letkol apalah gitu. Tituler Enggak tahu gue. Apa sih Takut tituler salah itu? gua. Tahu aja enggak lu nanya lagi. Kadang sebenarnya tahu loh. Enggak tahu gue. Iya. Tituler pokoknya itulah. Dia komandan Komcat. Komcat tuh ya semua orang ketika lagi perang semua orang tuh jadi tentara gitu. Semua rakyat Indonesia tuh harus jadi tentara. Walaupun dalam bentuk chat. Komcat itu komando cadangan. Gitu. Anda harus mengerti yang begitu-begitu. Anda makanya enggak gua nanya emang lu sama enggak lu. punya nasionalisme aja. Ya kan gue nanya. Gitu, makanya. Kan nggak tahu. Terus kalau menurut lu gimana An? Kok gue Menurut- lagi? Udah menurut- tadi gue udah ngomong. Menurut lu ini Deddy Corbuzier jadi staf sus? Iya, kaget. Tapi kan tadi lu udah klarifikasi kan bahwa di Kemenham tidak ada pengurangan. Ya gue udah komentar apa lagi. Enggak, ini kan di tengah efisiensi anggaran itu yang gua klarifikasi. Cuma Deddy Corbuzier yang naik jadi staf sus menurut lu gimana? Menurut gue kaget udah. Simpel banget sih. Ya gue jujur apa sih apa lagi? Gue ngomong apa lagi? Enggak, maksud gua gini loh. Kalau menurut Kan lu lu punya, gimana? lu bisa juga beranggapan gini. Kenapa harus dia sih? Kan bisa. Oh Enggak, maksudnya kan, gitu. kan lu bisa bertanggapan begitu.
Ya kan? Enggak kaget gue. Ya udah selesai, kita nggak ada materi lagi, selesai bos. Iya. Ya udah, kenapa harus dia sih Nu? Lah nggak tahu lah, jangan tanya Kan gue. gua nggak tahu juga. Kan gue nanya reaksi lu. Gitu. Kalau menurut gue sih ya udahlah biarin aja. Tuh sama aja lu. Karena dia influencer. Gitu. Jadi pemerintah kayaknya butuh influencer yang banyak untuk Mempengaruhi masyarakat. enggak untuk dibawa ke IKN. Enggak tahu, tapi dia kan emang dari pertama masalah tentang dia jadi staf sus ini kan sebenarnya digadang-gadang. Kalau gua ngelihat historinya, semenjak dia jadi letkol itu udah ada petnya tuh. Ini pasti ke arah sana. Pasti ke arah kementerian, mau ke Kemenhan, mau ke Parekraf gitu ya. Pasti akan arah ke sana. Lalu kalau lu lihat lagi pidato kemenangan Prabowo itu ada Mas Dedi di sana. Nah itu udah jelas tuh orang-orang yang dipanggil disebut sana udah pasti akan seolah-olah quote on quote akan punya posisi. Quote on quote-nya seperti itu. Tapi kan realitanya benar. Raffi Ahmad dipanggil ada gitu kan. Siapa lagi tuh? Banyak lah, ada banyak orang dan banyak artis juga yang dipanggil akhirnya jadi gitu. Ya mungkin ini salah satu strategi politik baru mungkin. Gitu, Ya, menggunakan udah lama ada yang bilang nyontok karena apa ya? Unsur utang budi lah atau apalah gitu. iya cuma menggunakan public figure. Kalau kayak Raffi kan sebenarnya Raffi kan nggak butuh-butuh duit banget sih sebenarnya. Iya Ran sudah secara begitu. Ya Dedi juga kan nggak butuh-butuh duit banget. Artinya dia butuh sesuatu yang lain dong gitu. Nah pemerintah pun juga butuh sesuatu yang lain. Sadar nggak sadar kita harus lihat bahwa kita tuh antipati sama pemerintah kadang-kadang. Ada kebijakan apa kita nggak suka, rame segala macam. Nah mungkin dengan adanya influencer ini ya, di posisi-posisi yang nggak terlalu tinggi lah, dia kan bukan menteri kan, mungkin bisa agak meredam tuh. Contoh kayak Yovie Widianto, kan dia staf sus juga kan, cuma ngapain ya? Nah itu gue juga baru bertanya-tanya ngapain ya beliau. Kalau gua sih lebih memperhatikan ginian, Mas Dedi boleh dilantik jadi staf sus gitu ya. Iya. Cuma terus what next kalau menurut gua? Kalau nextnya adalah dia kemudian dengan orang-orang atau kelompok dekatnya gitu ya. Ini nggak kemana-mana nih. Artinya roda perekonomian UMKM ini nggak kemana-mana gitu. Di situ-situ aja. Orang yang nggak dekat dengan pemerintah akan selamanya nggak dekat dengan pemerintah. UMKM yang nggak pernah dapat job dari pemerintah ya akan selamanya nggak dapat job dari pemerintah gitu. Nah ini menurut gue yang harus diantisipasi. Itu. Oke. Siap. Oke. Ya, Next. Next. Oke. WhatsApp bunyi. Agnes lagi main WhatsApp tuh kayaknya. Menurut lu gimana? Lu kan lama berkecimpung dalam dunia per-MD-an lah. Lu kenal banyak penyanyi, pencipta lagu, band gitu. Menurut lu gimana sih? Agnes tapi faktanya adalah dia divonis bersalah kan? Iya, Dia harus bayar 1,5 M. Dari sisi lu, sudut pandang lu. Ini gua kasih konteks dulu ya. Tapi lu udah pasti tahu lah. Tahu kan dia kasusnya ngapain? Membawakan ini. Dia dituntut karena lagu yang dia bawain harusnya bayar. Harusnya gitu bayar, kan? iya. Nah, pendapat lu An? Pendapat gue ya kalau setahu gue kan kalau dia bawain lagu itu kan ada nggak tahu nih ya kan ini kan dia dibawakan itu di acara apa misalnya ada IO ngundang kan biasanya kan itu udah ada lembaga LMKM. ya LMKM yang Oke, nagih itu menarik terus nih. kenapa bisa kejadian seperti ini gitu. Gue tuh baca Ini yang gue tau hak cipta sebenarnya. iya kita. Tahu ya. Oh, ini hak cipta. Copyright, hak cipta. Kok tadi Kayaknya tulisannya itu performing kan deh. tadi tulisannya itu Kayak performing bang. tadi performing deh coba tadi depannya tulisannya Performing. Soalnya kalau gue kan ngikutin
postingannya Aksi, postingannya Mbak Rika Ruslan gitu ya. Dalam Rika. beberapa postingannya dia, gue melihat konteksnya memang di Performing right. ya, dan dia bilang juga LMKM itu tidak ngurusin itu gitu. LMKM Iya, itu siapa yang bilang LMKM tidak ngurus itu? di postingannya Teh Rika Rika? Ruslan, Oh. dia bilang LMKM itu ngurusin royalti. Kalau lagu itu di play di mana, berapa kali, nah itu ngurusin tuh lembaga kolektif kan. Dia mengkolektifkan royalti yang lagu ini dipakai di mana. Oke. Kok Nah, gue baru tahu, gue pikir betul. LMKM. Jadi ada sampai ada postingan tentang di postingannya Aksi ya, dia ngomong tentang pencipta lagu tuh punya hak untuk didapatkan bayaran ketika lagunya dimainkan. Di manapun misalnya kayak di Ya. event tertentu gitu. Nah, cuma kalau kita ngelihat di Indonesia, salah satu artis yang melakukan ini pertama kali yang gua tahu adalah Ahmad Dhani. Ya. Ya. Ahmad Dhani kan bilang siapapun yang nyanyiin lagu gue bayar. Cuma menurut gua ini agak ambigu kalau kita nggak punya batasannya. Contoh misalnya gini, ya kalau artisnya artis biasa-biasa aja nggak apa-apa lah. Kalau main-main band di kafe ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau kita bicara konteks hukum kan harus ada batasan yang jelas nih. Ya. Kalau misalnya band biasa aja ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya band biasa aja gitu ya, tapi yang nyanyinya Agnes Monica gimana? Bayar nggak? Nah ini kan kalau konteks hukumnya kayaknya harus bukan biasa aja jatuhnya. harus jelas gitu kan. Bandnya band biasa aja, tapi kan dia featuring misalnya. Oke. Nah ini gimana nih, bayar atau enggak gitu. Sampai kan waktu itu sempat ribut sama Once kan, rame Iya. tuh masalah itu gitu. Dan sekarang pun juga Ahmad Dhani tetap pada pendiriannya bahwa kalau ada artis bawain lagunya dia harus bayar. Tapi tetap kalau menurut gua harus ada hukum yang jelasnya. Artis nih artis apa nih? Artis lokal, artis daerah gitu kan. Artis baru, artis lama. Artis baru, dia artis punya lama. nama, iya. Atau misalnya dia artis gara-gara dia menang satu kontes. Tapi di lokal. Lokal. Nah, lalu dia diundang ke Lokalan ya, nasional daerah. gitu kan. Terus dia nyanyi gimana gitu. Tapi dari beberapa konferensi persnya Ahmad Dhani tuh salah satu yang gue tangkap adalah IO-nya yang bayar. Nah iya, tapi kan kalau nggak salah IO ngebayar ke badan LMKM. Iya, tapi tadi si Teh Rika bilang bukan. Ya. Bukan. Makanya gue bingung LMKM. juga sih. Jadi harus bayarnya ke Aksi berarti ya? enggak, kalau menurut gua perspektifnya dari Ahmad Dhani ya, IO itu harus bayar dua. Ke LMKM iya, ke pencipta lagu iya. Gitu. Kalau gua lihat dari tendensinya postingannya Terika juga kayaknya ke Nambah arah sana. lagi dong. Terika tuh sampai nulis kalau dibayar segini, hak lu segini, bayar pencipta artisnya segini. Itu masih wajar kok. Dia sampai bandingkan dengan kan riders artis itu dipenuhin. Butuh hotel mewah dipenuhin dan lain-lain lah. Tapi ini emang polemik. Gue sendiri sadar sebagai musisi lah gitu ya. Iya. Memang pencipta lagu ini emang nggak bisa hidup kalau di royalti kalau menurut gue. Dia memang harus ada penghargaan. Cuma permasalahannya instrumen hukumnya kan harus jelas. Instrumen undang-undang ini harus jelas gitu. Siapa yang termasuk artis misalnya yang harus bayar dan siapa yang enggak. Atau semua yang nyanyiin harus bayar. Nah, Iya, lalu bayarnya berapa? Dan nanti kita akan masuk ke masalah kedua. Siapa di Indonesia ini yang punya daftar pencipta lagu Oke. dan alamatnya? Ya, misalnya kayak lu nyanyiin satu lagu dari lagu daerah dari daerah Sorako misalnya. Penciptanya di sana. Lu nggak tahu alamatnya, lu nggak Iya, tahu iya. lu nggak tahu kontak dia gimana. Nah, ini gimana nih? Nah, urusan-urusan gini kan kalau kita bicara substansi hukum harus jelas gitu. Berarti itu nggak termasuk sama sama pencipta lagu yang kebanyakan dulu kan era dulu kan lagunya yang dibeli putus diganti namanya orang lain. Nggak Itu boleh. termasuk ya? Nggak boleh sebenarnya. Oh sebenarnya nggak boleh Nggak itu boleh. ya. Tapi dia kan BU tuh tradisi dulu tuh. Oke, kalau Kayak menurut gitu gue loh. gini, BU-nya dia itu karena industrinya kayak begitu. Oke. Kalau dulu kan kita kenal jual master kan. Iya. Nah, jual master dibayarin terus ya udah sekali doang. Nah, tapi
Ini juga penciptanya tetap tulis si dia gitu. betul. Ini juga mungkin pengetahuan buat kita semua bahwa human right atau bukan human right, hak kekayaan intelektual, haki itu dibawa sampai mati. Oke, karena gue pernah di label yang dulu, di label yang cukup lumayan tua, mendengar pimpinan gue bercerita gitu. Jadi si Anu tuh beli lagu ini loh. Enggak, gue enggak pernah. Si Enggak, Anu. bukan si Anu. Si A itu beli lagu ini loh An, tapi karena si penciptanya butuh ditawar sekian, deal. Nah dia beli bukan hanya yang seperti Anu bilang tadi kan, dia beli sama nanti penciptanya juga diganti apa nama si pembeli. Dan Nah, itu nggak boleh. yang jual mau lah orang dia butuh An. Oh, Nah itu. gue baru tahu tuh. Ada hal-hal seperti itu. Sampai sekarang masih berlaku kadang-kadang. Betul. Ada hal seperti itu. Terutama pencipta lagu daerah. Makanya kenapa musisi harusnya nggak tunduk sama industri, harusnya. Tapi musisi juga harus hidup. Dan kita akan bahas lain waktu tetap di radio. KW, siap.